Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnulia Anggraini dari kelas BBD 22 dengan NIM 3 angka belakang 119. Di sini saya akan membacakan hasil UTS Pendidikan Pancasila saya. Yang pertama, mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila meliputi yang untuk skor A, tujuan pendidikan Pancasila bertujuan menciptakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Lalu yang ke B, pertanyaannya, landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan-landasannya yaitu 1. Filosofis adalah nilai yang dirumuskan dalam Pancasila diambil nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Indonesia. Nilai yang kedua yaitu historis. Setiap bangsa memiliki sejarahnya masing-masing, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami dan menghargai sejarah bangsa Indonesia. Dan landasan yang ketiga yaitu sosio-kultural. Penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian didasarkan atas landasan kultural bangsa Indonesia. Hal ini karena nilai-nilai digali dari sumber dapat di bumi Indonesia. 4 adalah yuridis. Mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dilaksanakan atas landasan yuridis, yaitu Undang-Undang 1945, Ketetapan MPRS atau MPR, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintahan tentang Pendidikan Tinggi, dan sebagainya. Lalu, landasan yang kelima yaitu sosiologis. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan kenyataan material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Untuk pertanyaan kedua yaitu poin A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai Pancasila pada masa awal kehidupan yaitu kehidupan religi tumbuh pada masa zaman batu muda atau Neolitikum. Manusia berpikir tentang penciptaan atau pelindung kehidupan manusia. Nilai kehidupan masa ini menjadi indikator awal Pancasila. Lalu untuk yang poin B, nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal, yaitu bentuk kerajaan dan tata pemerintahan yang sudah memiliki sifat berdaulat, wilayah yang pasti dan rakyat pendukungnya. Dan poin yang kecil yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Ialah nama Indonesia muncul pada awal abad ke-20 sebagai tonggak kebangkitan pendidikan, sehingga masa ini dianggap sebagai awal wadah tumbuh kembangnya nilai-nilai Pancasila. Untuk pertanyaan ketiga, poin A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu patriotisme meliputi sikap-sikap bangga akan pencapaian bangsa, bangga akan budaya bangsa, adanya keinginan untuk memelihara ciri-ciri bangsa dan latar belakang budaya bangsa. Nilai patriotisme yaitu kesetiaan, keberanian, rela berkorban, serta kecintaan pada bangsa dan negara. Untuk pertanyaan nomor 3 poin B, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Poin-poinnya yaitu 1. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan keutuhan bangsa agar tidak tercerai-berai. Dan poin yang kedua yaitu mengamalkan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang berguna untuk memperkuat pertahanan bangsa dalam menghadapi ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertanyaan keempat, poin A. Proses perumusan Pancasila. Prosesnya meliputi proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dilaksanakan 2 masa persidangan BPUPKI, yaitu 1. Masa persidangan pertama yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas dasar negara
Indonesia merdeka. Dan kedua, masa persidangan kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli tahun 45 membahas rancangan UUD. Upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi dilaksanakan melalui sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu soal poin ke B, analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi tanggal 18 Agustus tahun 45 melalui sidang PPKI dengan ketuanya IR Soekarno. Hasil sidang itu diperoleh dan menghasilkan pengesahan yang memiliki kedudukan konstitusional dan disepakati bersama seluruh rakyat Indonesia, berisi keputusan mengubah Jakarta Charter. Untuk pertanyaan nomor 5, poin A, menjelaskan pengertian sistem filsafat. Ditinjau dari segi etimologi atau ilmu asal-usul kata, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Sehingga secara etimologi, kata filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Lalu poin ke B, pertanyaannya, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Yaitu, sebagai suatu filsafat, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila memiliki hubungan yang saling meliputi dan menjiwai. Sila-sila Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Susunannya adalah hierarki dan mempunyai bentuk piramida. Lalu pertanyaan poin C, uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Unsurnya yaitu, yang pertama unsur ketuhanan atau ontologi. Manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya pencipta yaitu Tuhan. Unsur kedua yaitu kemanusiaan. Bangsa kita mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur dan rasa kemanusiaan. Yang ketiga unsur persatuan. Bangsa kita memiliki ciri rukun, bersatu, kekeluargaan, dari dulu dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya unsur kerakyatan. Bangsa kita berdaulat dan yang berkuasa adalah rakyat atau disebut dengan demokrasi. Lalu unsur yang terakhir adalah unsur keadilan. Semuanya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Lalu pertanyaan poin D, hakikat nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Hakikatnya yaitu nilai adalah suatu perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Sedangkan moral dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Sedangkan moral adalah baik buruknya seseorang sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat maupun warga negara. Dan norma adalah suatu aturan yang sudah ditetapkan dalam kehidupan di masyarakat atau suatu tatanan yang ada. Dan pertanyaan poin E, menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai nilai dasar mengandung arti bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ataupun dalam bertata negara. Pertanyaan nomor 6 poin A, Pancasila sebagai dasar negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala hukum sumber negara. Dan poin A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi. Undang-Undang 1945 berkedudukan sebagai konstitusi bangsa merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Poin kecil adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan hubungan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 45 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD NRI tahun 45. Konsekuensi keduanya memiliki kedudukan hukum
yang berlainan namun keduanya terjalin dalam satu hubungan kesatuan yang kasual dan organis. Yang ke D, kedudukan NRI sebagai konstitusi. Undang-Undang 45 berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, oleh karena itu berkedudukan sebagai dasar hukum dan tertinggi. Baik, pertanyaan nomor 7. Beri contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan nomor 6 tentang pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan saudara. Contohnya yaitu 1. Percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghormati antara pemeluk agama. 3. Senantiasa menjaga adab dan kesopanan antar manusia. 4. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang 5. Menghormati hasil keputusan yang diambil setelah musyawarah. Dan 6. Menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum. Untuk pertanyaan terakhir nomor 8, poin A. Pandemi COVID-19 yang berawal dari Cina telah merambat ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini, penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak atau physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Pertama yaitu work from home atau bisa disebut dengan bekerja dari rumah, yang berarti juga berperan memutus tali rantai persebaran COVID-19. 2. Tidak berkerumun. 3. Memakai masker jika berpergian. 4. Selalu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. 5. Makan makanan sehat dan bergizi. 6. Melakukan pertemuan besar dengan menggunakan Zoom atau meeting online. Dan untuk pertanyaan nomor 8, poin B, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu gotong royong atau kebersamaan. Kedua, mewujudkan ketahanan nasional dengan mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang ketiga, berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keselamatan agar virus COVID-19 ini segera berakhir dari dunia. Yang keempat, memperhatikan etika sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Yang kelima, mendukung apapun kebijakan pemerintah yang berguna untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.